Nah, tema kali ini yang kita bahas adalah tentang kemampuan baca pada anak. Wah, menarik banget ya. Nah, sebelum mengenalkan kegiatan membaca pada anak, ada baiknya kita sebagai orang tua kenali dulu tahapan perkembangan kemampuan membaca pada anak. Dengan begitu, kita bisa menyesuaikan jenis bacaan atau buku apa yang sesuai dengan usianya agar bisa optimal. So, Stella Maris School akan membahas topik menarik nih bersama Miss Ika Kurnia, Prinsipal Stella Maris Karawaci. Stella Maris Karawaci ini murid-muridnya terdiri dari umur berapa aja sih, Miss? Oke, baik. Thank you, Mr. Kevin. Untuk Stella Maris Karawaci, kita ada dari layanan di usia 2 sampai dengan 6 tahun, yaitu dari kelas toddler, nursery, K1 hingga K2. Kurang lebih saat ini siswa kita sudah ada sekitar 70-an. 70-an. Wah, puji Tuhan banget ya, Miss ya. Yes. Oke, nah sebelum lebih jauh lagi nih ngobrol dengan Miss Ika, oke, kita boleh perkenalan. Oke, kita boleh perkenalan dulu dari Miss Ikanya. Ya, thank you, Mr. Kevin. Hai parents, nama saya Ika Kurnia dan sering dipanggil Miss Ika. Saat ini saya sebagai prinsipal di Stella Maris School di Karawaci. Nah, bagi parents yang mungkin penasaran dan pengen tahu lebih banyak tentang Stella Maris Karawaci, boleh mengunjungi Instagram kami di stellamaris.karawaci dan di situ pastinya parents bisa melihat banyak pembelajaran dan kegiatan-kegiatan yang ada di layanan kami. Wih, menarik banget ya. Nah, terus boleh diceritain juga nggak sih, Miss, Stella Maris Karawaci itu ada di mana? Terus kurikulumnya seperti apa? Terus nih yang pastinya ditunggu-tunggu nih, promo untuk tahun ajaran baru 2025-2026 itu akan seperti apa? Ya, lokasi kami itu sangat berada di posisi yang sangat strategis di pinggir jalan raya dan itu sangat mudah dijangkau, aksesnya sangat mudah, yaitu posisinya di dekat area Karawaci Palang Seni. Nah, untuk pembelajaran kami, kurikulum yang kami gunakan, kami tetap menggunakan kurikulum Merdeka seperti yang sudah dicanangkan oleh pemerintah. Namun kami buat konsepnya itu metodenya dengan cara collaborative learning. Dan pastinya walaupun kami menggunakan kurikulum Merdeka, tetap menggunakan bahasa pengantar yaitu bahasa Inggris. Bahasa Inggris ya, Miss ya. Iya, betul. Oke, Eh, baik. untuk promo ya, Mhm, banyak sekali Mr. Kevin promo mhm. yang nantinya untuk tahun ajaran 2526 sebentar lagi nih akan early bird. Oke, Nah, ya ini betul. momen yang tepat nih bagi parents untuk tanya-tanya kita, lalu mendaftarkan anak-anaknya karena ada promo early bird, juga ada promo sibling, promo 17 Agustus dan banyak sekali promo-promo menarik lainnya. Jadi bagi para parents yang pengen tanya-tanya lebih lanjut, boleh langsung kunjungi ke Instagram kami. Wih, keren banget. Miss, sebelum itu boleh agak deketan ke mic-nya, Miss? Oke, sorry ya. Oke, nah sebelum lanjut, nah kita akan memberitahukan kalau akan ada giveaway nih berupa voucher dari partner Stella Maris School dengan total 3 juta rupiah untuk pemenang dengan pertanyaan terbaik dan pastinya beruntung. Jadi, bagi kalian yang semua mau tanya, langsung aja ketik di chat room dengan format nama, slash nomor telepon, slash domisili, slash pertanyaan. Oke, nah Miss, ini balik lagi ya tanya-tanyanya ya. Nah, pada usia berapa sih Miss anak-anak ini mulai menunjukkan minat terhadap membaca? Sebenarnya Mhm. untuk secara ideal anak-anak ini akan menunjukkan minat membacanya itu maksimal itu di usia 4 sampai dengan 6 tahun. Namun untuk pengenalan itu Mhm. kita bisa lakukan sedari lebih dini lagi yaitu bisa dari usia 1 sampai dengan usia 3 tahun itu sudah boleh dilakukan. Mhm. Tapi harus berdasarkan tahapan-tahapan sesuai dengan perkembangan usia anak. Contoh misalkan pada saat usia 1 sampai 3 tahun
tahapannya itu mungkin boleh dengan cara, membaca gambar dari buku-buku Oke. cerita gitu. Nah, lalu, yang paling penting di sini adalah pendampingan orang tua pada saat mereka mendampingi anak-anaknya, melewati setiap tahap demi tahap itu. Nah, Mhm. pada saat mereka sudah masuk di usia 4 sampai dengan 5 tahun, mereka pasti akan lebih mudah untuk mengenali huruf dan mereka akan lebih mudah untuk mengembangkan kosakata, Mhm. bahkan mereka juga sudah bisa, melakukan membaca yang bermakna gitu. Oke. Jadi seperti soal cerita dan sebagainya. Mhm. Jadi kalau tadi, kapan anak-anak ini menunjukkan minatnya itu Mhm. sebenarnya kita bisa pancing, kita Oke. bisa stimulasi sejak dini dari usia 1 tahun, 2 tahun, atau 3 tahun Mhm. dengan, melakukan tahapan-tahapan yang sesuai dengan, kondisi usia mereka. Oh, oke. Jadi misal kalau usia 1 sampai 3 itu dibelikan poster yang gambar binatang, misal seperti itu yang di bawahnya ada, "Oh ini zebra," gitu. Iya, dan biasanya kan Mhm. kalau untuk, poster-poster itu tuh ada yang misalkan, kucing, nah di bawahnya itu udah ada huruf K-nya. Jadi, keh kucing. Nah mereka akan terbiasa, oh berarti, kucing ini keh ya gitu huruf awalnya, seperti itu sih. Oke. Nah, apa aja sih Miss tanda-tanda yang menunjukkan bahwa anak ini ready nih untuk belajar membaca biasanya? Nah, biasanya, ada beberapa tanda-tanda umum yang Mhm. sering kita dapati dan kita merasa bahwa anak ini sepertinya punya ketertarikan dalam membaca. Yang pertama, suka perhatikan nggak sih Mister Kevin Mhm. tuh ada anak yang kecil tuh dia suka pura-pura bisa baca. Oh, ya 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 Nah, ya ya. ambil buku, Mhm. suka pura-pura Mhm. baca, padahal mungkin belum bisa, cuma dia komat kamit. Iya Nah, betul. anak seperti itu berarti dia sudah menunjukkan ketertarikan untuk, mau membaca. Itu yang pertama, mulai suka pura-pura baca buku. Oke. Lalu yang berikutnya, mulai suka pura-pura, menulis atau juga menggunakan, krayon atau pensil, seolah-olah dia menganggap dirinya lagi di sekolah. Oh, oke. Kita sering jumpai anak-anak Betul. seperti itu. Lalu, antusias Mhm. saat dibacakan, Mhm. cerita baik oleh, maminya atau dedinya. Mereka menunjukkan, rasa antusias, terutama menjelang mau tidur jika Mhm. maminya sering membacakan cerita dan dia sangat antusias, itu artinya anak tersebut sudah siap untuk kita kenalkan di dalam, kegiatan membaca. Oke. Lalu, yang paling utama dia tahu cara pegang Mhm. buku. Oh iya, betul. Artinya tidak terbalik. Mhm. Nah, dia tahu, oh ini kalau baca tuh berarti posisinya harus begini walaupun dia belum begitu tahu huruf-huruf yang ada di dalam. Yap. Nah, berikutnya, dia, punya kemampuan untuk meniru bunyi. Jadi Oke. pada saat kita contoh misalkan kalau di dalam, bahasa Inggris itu, lebih ke sounds, phonics Mhm. ya. Misalkan kita, sebutkan kita tunjukkan huruf, C, lalu kita, sebutkan dan dia mudah untuk meniru. Mhm. Nah, itu menunjukkan, anak tersebut sudah siap untuk kita kenalkan tahapan-tahapan selanjutnya. Oke. Itu sih tanda-tanda umum yang sering kita dapati, untuk melihat, wah anak kita ini kayaknya sepertinya sudah cocok nih kita ajarkan untuk, membaca. Oke. Nah nah cara orang tua membantu anak belajar membaca di rumah ini apa aja sih, Miss? Ada beberapa hal. Yang pertama, membacakan buku cerita dengan suara yang lantang. Oke. Dan juga misalkan, sebelum tidur biasa kan suka dibacakan, dongeng atau Mhm. juga mungkin kisah-kisah, pahlawan-pahlawan rohani atau Alkitab. Nah, upayakan mami sama dedinya itu seperti membacakan, apa ya, seperti misalkan suara singa, nah dengan suara yang lantang gitu atau suara-suara lainnya, meniru suara dan, itu dicoba dilakukan secara rutin. Lalu yang, berikutnya, coba berikan buku-buku gambar, maaf, buku-buku bergambar, Mhm. buku-buku cerita bergambar yang, menarik, kalau bisa yang 3D gitu loh, Mas, ya. Oke. Nah, yang 3D seperti itu sehingga membuat mereka itu tertarik untuk membacanya. Oke. Lalu, boleh juga dong memanfaatkan gadget. Mhm. Banyak kok kegiatan-kegiatan atau aplikasi-aplikasi di, gadget itu yang bisa membantu anak untuk lebih cepat membaca. Oke. Tapi
tentunya harus didampingi oleh orang tua Betul. supaya mereka tidak ke-distract oleh aplikasi-aplikasi lainnya. Game misalnya. Betul. Dan yang terakhir, orang tua harus menciptakan suasana belajar itu yang menyenangkan, tidak drilling. Jadi Oke. bukan seperti dulu misalkan kalau zaman dulu tuh kita ada drilling ya, ayo duduk baca. Nah, itu udah tidak ada lagi seperti itu. Oke. Contohnya misalkan bermain kartu. Nah, ajak bermain kartu atau pada saat ke keluar rumah kegiatan outdoor, misalkan pergi ke swalayan, terus maminya ambil sayur bayam, lalu jelaskan ini beh 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 bayam gitu. Oke. Wortel, wah wah wah, ini wortel gitu. Sia-sia. Seperti Jadi itu. mirip sama kayak cerita saya dulu waktu kecil. Jadi Mm-mm. misal pergi ke swalayan gitu, Mm-mm. disuruh coba baca nih bacanya apa. Tuh, jadi Mm-mm. itu juga bisa ya Miss ya? Sangat-sangat bisa dan itu akan lebih efektif. Jadi anak itu merasa bahwa dia nggak lagi belajar, Oh, tapi dia lagi bermain gitu. oke. Dan saat dia merasa dia sedang bermain, otomatis itu akan membuat dia lebih rileks dan lebih cepat menyerap setiap informasi yang kita beritahukan. Oh, I see, oke. Nah, terus apa aja sih Miss buku yang cocok untuk anak-anak yang baru belajar membaca nih? Yang paling utama tadi yang sudah saya sebutkan, buku-buku cerita yang bergambar 3D Mhm. dan yang pastinya ceritanya harus yang pendek-pendek dulu, Oke. tidak terlalu banyak tulisan, Mhm. bisa bahasa Inggris atau juga bahasa Indonesia. Karena pada umumnya untuk sounds atau suara, pelafalan suara dalam membaca bahasa Inggris sama bahasa Indonesia itu kurang lebih 80% sama. Betul. Bedanya mungkin hanya di seperti letter C, itu suaranya kan keh, tapi Mhm. kalau di Indonesia ceh. Iya, betul. Hanya di situ sih kalau saya tahu. Jadi itu yang pertama, buku cerita seperti bergambar 3D dan cerita pendek. Lalu buku-buku huruf dan karakter sih. Mhm. Contoh di Selamaris Karawaci Mhm. itu kita menggunakan metode membaca ala Letterland. Oke. Nah, itu ada banyak buku-buku berkarakter. Misalkan kita mau mengajarkan letter C. Mhm. Itu berarti karakternya itu Clever Cat. Mhm. Nah, Clever Cat ini kita punya buku sendiri bahwa Clever Cat itu nanti punya suka makan cake, terus Mhm. dia punya car. Nah, semua itu Oh, oke. dan itu membuat anak-anak lebih mudah untuk menyerap pembelajaran yang diberikan. Oke. Nah, Miss, biasanya apa sih, Miss, kendalanya kalau anak ini mau belajar membaca? Biasanya kan anak-anak ini paling susah kan gampang bosen, terus takut dimarahin. Itu gimana sih, Miss, cara mengendalikannya itu seperti apa kira-kira? Biasanya kalau sudah di tahap itu kita kan bisa identifikasi ya, wah anak ini sepertinya sedang nggak mood Mhm. atau sedang merasa mungkin dia merasa kok baca lagi baca lagi. Nah itu kita harus alihkan menjadi kegiatan itu tuh lewat bermain. Mhm. Nah kita harus berusaha bagaimana nih ya supaya anak ini tertarik untuk membaca lagi. Yang biasa kami lakukan yaitu kami memakai metode Montessori juga Oke. dan juga memakai kartu kata dan juga memakai gerakan-gerakan permainan-permainan yang melibatkan seluruh anggota tubuhnya Mhm. sehingga dia tidak merasa bahwa dia sedang belajar. Contohnya, misalkan kami saat ini sedang mau belajar suku kata cace cicocu, Mhm. contoh seperti itu. Kita kita tempel di atas, kita letakkan di atas lantai kartu-kartu tersebut, lalu kita main, misalkan, ayo siapa yang bisa lari ke ca, nah Lari, lari cari. gitu, lari ke cu, nah Mhm. jadi kita berusaha untuk membuat suasananya senyaman mungkin dan pastinya setiap kemajuan anak-anak tersebut kita harus kerjasama dengan orang tua dan kita informasikan. Mhm. Kita minta supaya di rumah dan di sekolah itu pembelajarannya disamakan Oke. supaya tidak ada miss Mhm. gitu. Oke. Nah, Miss, terus bagaimana sih cara orang tua mengetahui apakah anak ini mengalami kesulitan membaca? Idealnya sebenarnya anak itu sudah bisa membaca, sudah mulai membaca Mhm. juga dari usia 4 sampai 7 tahun. Oke. Namun jika anak tersebut sudah hampir 7 tahun namun belum menunjukkan ketertarikan sama sekali dalam Mhm. membaca. Misalkan dalam membedakan
huruf atau suku kata aja itu dia belum bisa sama sekali, ya. Itu perlu kita identifikasi lebih lanjut dan juga kita perlu rujuk, Oke. apakah dia harus dibawa ke dokter, tumbuh kembang Mhm. atau juga ke psikolog, Oke. khawatirnya anak tersebut ada indikasi disleksia dan sebagainya. Oh, Jadi oke. kita lihatnya patokan kita kalau dia udah hampir 7 tahun tapi belum ada ketertarikan untuk membaca, itu harus dirujuk. Oh, oke. Jadi namanya kesulitan membacanya dileksia, Disleksia. disleksia. Nah, itu Kurang kalau lebih. boleh dijelasin lagi, itu kesulitan membacanya itu seperti apa sih, Miss? Atau bener-bener dia tuh seperti tidak bisa membaca sama sekali? Ada berbagai banyak hal sih yang saya pernah ketahui, ada beberapa, ada sekitar 2 mungkin anak kami yang mengalami gejala tersebut, Ya. tapi yang levelnya ringan. Oke. Nah, itu, bener-bener slow learner sekali, Mhm. even membedakan A sama B aja dia tidak bisa sama sekali. Oke. Nah, padahal sudah 2 tahun sekolah. Mhm. Nah, akhirnya setelah kita rujuk memang ditemukan ada gejala disleksia itu memang masih tipikal ringan dan, saat memasuki suku kata misalkan ba, baby, bobu itu memang harus perlu repetition repetition repetition, Oke. seperti itu. Karena eee, mungkin ya di pemikiran anak-anak ini huruf-hurufnya itu mungkin kayak berantakan gitu Oh, loh. oke. Jadi, bener-bener gimana caranya Mhm. nih gitu dan memang kita harus kerjasama sama psikolog dan Oke. kebetulan kan memang kita juga ada Mhm. psikolog ya, Mhm. jadi kita selalu, informasikan perkembangan anak ini nggak bisa tolong dibantu. Nah, kalau Oke. memang dari psikolog kita, eee, meminta untuk dirujuk ke yang lebih ahli lagi, itu biasa kita, informasikan ke orang Orang tua. tuanya. Dan disleksia itu bukan hanya sekedar membaca sih, Mhm. ada juga yang memang tidak bisa mengenali, angka juga gitu Oke. sih. Nah, patokannya biasanya kalau sudah kayak itu, Mhm. kita lihat dia belum bisa membedakan huruf, nah itu kita harus segera cepat-cepat informasikan ke psikolog. Oke. Nah, terus apa aja sih, Miss, yang harus dilakukan oleh orang tua jika anaknya ini mengalami kesulitan membaca? Oke, yang pertama adalah bekerja sama dengan guru di Mhm. sekolah. Mhm. Mmm, 1 hari itu kan 24 jam ya, Mister Betul. Kevin. Nah, di rumah itu kan, di sekolah itu kan kurang lebih hanya 2 sampai 3 jam. Betul. Nah, dalam hal ini tuh kita rindu untuk parents itu untuk tidak, yang penting saya sekolahkan, pasti pintar, tidak bisa seperti itu, harus ada hubungan kerjasama timbal balik. Betul. Nah, jadi di sini tuh parents harus sering-sering tanya, misalkan nih kita kan, pasti kan ada tema-tema yang akan kita tahu anak kita akan, dapatkan. Oh, ini udah mau membaca, level apa gitu. Nah, "Miss gimana perkembangannya?" Itu harus sering-sering ditanyakan ke guru, "Anak saya bisa atau tidak?" Jadi kerjasama di sini sangat-sangat, bermanfaat untuk Mhm. perkembangan anak. Oke. Lalu yang kedua mungkin membatasi menonton TV. Oke. Jika kita lihat anak kita progresnya masih kurang nih dalam membaca, Mhm. mungkin hal-hal yang membuat dia ke-distract itu kita mulai kurangi. Oke. Yang berikutnya, berupaya untuk membuat kegiatan bermain sambil membaca itu dengan cara yang menyenangkan Mhm. di rumah. Nah itu, boleh dilakukan, bersama mami, dedi, atau juga bersama dengan pengasuh di rumah. Oke, dan batasin gadget juga ya, Miss, ya? Iya, batasi Mhm. gadget. Kalaupun misalkan, harus belajar dengan menggunakan gadget, ya itu harus didampingi oleh orang Mhm. tua. Oke. Nah, terus gimana sih, Miss, cara membantu anak untuk meningkatkan minat baca? Mmm, kita harus identifikasi ya, setiap anak itu kan mereka punya daya tariknya itu, berbeda-beda. Jadi ada anak-anak yang visual, ada juga anak-anak yang auditori. Oke. Nah, contoh kalau anak-anak yang visual, itu, mungkin kita bisa ajarkan lewat gambar-gambar, kartu-kartu kata yang menarik, Mhm. yang colorful, Betul. membuat mereka tertarik. Nah, kalau anak-anak yang, eee, auditory atau audible itu ya kita lewat lagu-lagu, Oh, oke. gitu. Kan banyak tuh lagu-lagu, untuk Anak-anak ya? mengajarkan Heeh. membaca, Oh, gitu. Jadi oke. si orang tua dan juga guru itu harus paham, ini anak sepertinya anak visual kah atau Mhm. auditori gitu, supaya lebih mudah untuk mengajarkan tahapan membaca ke anak. Oke, termasuk lagu kayak A, B, C, D Iya, itu bisa ya, Miss, A, ya? B, C, D Heeh. gitu, boleh sih. Boleh, oke. Nah,
Terus, apakah ada tips untuk membuat kegiatan membaca bersama anak-anak nih biar lebih menyenangkan nih, Miss? Yes, yang pertama adalah, mencari buku-buku yang berwarna. Mhm. Sudah pasti anak-anak itu suka sekali dengan yang, eee, buku-buku yang colorful, lalu yang gambarnya 3D Mhm. muncul, lalu, belajar untuk, membiasakan untuk membacakan buku pada anak sebelum tidur. Oke. Dimulai dari mungkin orang tua dahulu, nanti Mhm. anaknya kan bisa menirukan. Mhm. Lalu, menjadikan buku tuh sebagai hadiah. Oke. Gitu. Jadi mungkin, membiasakan untuk bahwa buku itu menarik loh gitu. Mhm. Nah, mencoba untuk membiasakan buku itu sebagai hadiah bukan hanya mainan-mainan yang diberikan sebagai hadiah. Dan Oke. pastinya, mulai dengan yang disukai anak tadi. Apakah dia, sukanya lewat lagu-lagu atau juga dia lewat, visual, bermain kartu kata dan Mhm. sebagainya, gitu. Oke. Nah, Miss, sebagai prinsipal kan pastinya sudah melihat dan mempelajari sendiri anak-anak itu pastinya memiliki daya tangkap dan hal yang baru. Pasti berbeda-beda ya kan, Miss? Nah, apalagi soal memahami tahapan membaca pada anak. Nah, Miss Ika, boleh kasih dong saran atau pesan untuk orang tua di luar sana terkait dengan tema kita hari ini? Iya. Mungkin pesan saya ya untuk mami, dedi, untuk parents yang ada di luar, Mhm. yang mungkin, sedang memiliki anak-anak yang usia 1 sampai dengan 6 tahun dan saat ini mungkin mau mengenalkan kegiatan membaca. Untuk semangat nih mencari kegiatan-kegiatan apa yang menarik buat anak saya, atau untuk, mami dedi yang mungkin merasa anak saya sepertinya menghadapi kendala membaca, Mhm. apa yang harus saya lakukan? Nah, tetap, jangan pernah menyerah, jangan pernah patah semangat. Mhm. Setiap anak itu, kalau kita sebut tuh suka ada click time-nya masing-masing Betul. gitu, dan kita nggak bisa samakan. Misalkan dalam satu kelas, kok anak A udah bisa baca, anak saya belum bisa baca, kita tidak bisa samakan semua rata. Nah, kita perlu cari nih triggernya apa yang membuat anak saya itu bisa tertarik untuk, membaca. Itu tadi mami dedi harus, sering komunikasi dengan, guru di sekolah untuk, sama-sama saling, membantu anak-anak kita supaya lebih lancar membaca dan tetap semangat dan banyak sekali, sumber-sumber yang kita bisa baca lewat internet yang bisa membantu kita untuk bisa mengajarkan cara membaca yang efektif untuk anak-anak kita. Oke. Nah, sekarang nih akhirnya kita mulai masuk ke sesi Q&A. Saya ingatkan lagi bahwa akan ada 3 pertanyaan terbaik nanti yang akan mendapatkan giveaway voucher dari partner Stella Maris School dengan total Rp3.000.000. Nama pemenang nanti akan saya umumkan di akhir podcast ya. Oke, kita sekarang langsung aja ya Miss ya ke pertanyaan pertama dari Rianti dari Serpong. Nah, bagaimana perlancar anak yang lebih minat didikte daripada membaca? Anak saya lebih mudah menulis dari mendikte daripada mengeja baca, Miss. Bagaimana cara cara pembelajaran cara membaca yang cepat dengan bermain? Oke. Jadi anaknya lebih lebih suka Didikte, didikte. betul. Oh, I see, iya. Mmm, mungkin, mami atau dedi boleh menciptakan seperti suatu challenge nih untuk anak-anak. Biasanya itu kami lakukan, diberikan reward. Nah, reward itu bukan berarti harus hadiah-hadiah. Biasanya contoh misalkan stiker, bintang atau Mhm. stiker love. Nah, anaknya di-challenge. Misalkan dalam 1 hari dia membaca, 1 buku cerita, tapi membacanya harus cepat. Oke. Nah, terus dikasih timer, Mhm. misalkan kamu harus baca dalam 10 menit ya, ini ada timernya, stopwatch atau, benda-benda lainnya yang bisa menghitung itu. Nah, itu dikasih challenge Oke. di rumah. Terus dikondisikan juga itu tidak, drilling misalkan, "Iya kita akan membuat sayembara, sayembara membaca cepat Mhm. yang akan dilakukan oleh," misalkan nama anaknya Ika, "Ika, ayo," gitu. Jadi ciptakan suasana seperti itu dan jangan terkesan, kita harus ikut di dalam dunianya dia, jangan terkesan, "Ayo mama mau kamu baca ini dengan cepat." Kita nggak bisa seperti itu. Jadi O kita harus ikut bermain, oke. sayembara, drama, dan Mhm.
lainnya itu. Memang ada beberapa anak, justru sebenarnya ada anak-anak yang lebih suka langsung baca dibanding dikte Mhm. gitu. Tapi ini mungkin, eee, anak tersebut, dia lebih suka didikte daripada membaca. Ya harus dibiasakan untuk dia, mandiri sih gitu, Oke. tidak harus selalu didikte. Oke. Nah, ini ada pertanyaan lagi, Miss, dari Bernita Evarida dari Karawang. Bagaimana trik mengajak anak belajar? Soalnya anak saya kalau disuruh belajar kayaknya susah banget. Kalau belajar pun paling cuma sebentar aja. Oke. Yang pertama, jangan pernah kita bilangnya, "Yuk belajar." Mhm, Karena kata belajar itu udah momok mhm. bagi anak. Betul. Iya. Jadi, kita cari kata-kata yang, kita ganti mungkin, "Yuk main angka yuk," Mhm, gitu, "Yuk main angka sama mami." mhm, Nah, itu satu. Lalu, yang berikutnya adalah kita harus lihat dulu rentang usia anak ini berapa, mhm. gitu. Katakan, anak usia 2 atau 3 tahun, mereka paling punya rentang perhatian hanya sekitar, 2 menit atau 3 menit, sesuai Oke. dengan tahapan usianya. Jadi, Mhm, bagaimana caranya supaya dalam 2 menit, 3 menit itu kita benar-benar cari kegiatan yang langsung, dia eye-catching gitu loh, yang dia langsung bisa terima. Nah, setelah itu harus ganti lagi kegiatannya. oke. Jadi nggak bisa kegiatan yang itu terus sama, harus diganti harus diganti. Nah, itu yang bisa saya sampaikan sih, intinya jangan pernah mengajak dia dengan kata, "Yuk belajar yuk," gitu, Mhm, atau, "Yuk main angka yuk, yuk main masak-masakan yuk." mhm, Padahal di situ nanti pas saat masak mungkin kita mengajarkan sesuatu mhm. untuk anak tersebut. Oke, jadi belajarnya dengan bermain ya, Miss, ya? Betul. Betul, oke. Nah, ini selanjutnya ada Jessie dari Tangerang. Pertanyaannya, saya kalau mengajarkan saya kalau mengajarkan mengenalkan huruf-huruf kepada anak dengan 2 atau beberapa bahasa, apakah boleh? Bisa dikenalkan dari usia berapa untuk lebih dari satu bahasa? Oke. Kalau berdasarkan pengalaman kami memang ada beberapa orang tua yang, "Miss, nanti anaknya bingung nggak? Mhm, Saya ajarin Indonesia, di sekolah ajarin Inggris, nanti gimana?" Gitu. mhm, Pengalaman kami tidak masalah, sedari dini dia diajarkan untuk lebih dari satu bahasa. mhm, Apalagi bahasa Inggris. mhm. Nah, bahasa Inggris sama bahasa Indonesia itu punya, bunyi yang kurang lebih sama. Jadi Sama, tidak betul. tidak masalah sih. Mhm, Kecuali mungkin untuk, bahasa-bahasa lainnya saya, tidak terlalu menguasai. mhm. Cuma sejauh ini ada orang tua yang mengajarkan langsung Mandarin, Inggris dan juga, bahasa Indonesia dan so far anaknya bisa menerima. Oke, Sebenarnya sih, anak kecil itu lebih gampang menyerap pembelajaran dibanding kita yang sudah dewasa, karena kan kita sudah banyak yang difikirkan. Nah, betul. mereka itu masih luas gitu loh kapasitas brain-nya dan mereka bisa menyerap setiap pembelajaran itu. Oke, jadi it's okay ya, Miss, ya, untuk It's anak okay. kecil belajar lebih dari satu bahasa ya? Mhm, mhm. Oke. Nah, terus dari Lena, Miss, saya berdasarkan pengalaman Anda, apa kisah sukses yang bisa dibagikan tentang anak yang awalnya sulit membaca tetapi akhirnya berhasil? Iya, di kebetulan ada beberapa anak-anak, kami sebelumnya pada masuk sekolah itu sudah masuk ke level, K1 atau Oke. TKA dan itu posisinya sama sekali tidak bisa even angka ataupun huruf, Mhm, tidak bisa. Nah, tapi kami punya metode yang, menarik, mhm. yaitu metode Letterland. Oke. Kami mengajarkan, bunyi, sesuai dengan karakter-karakter yang ada kepada anak-anak tersebut dan mereka bisa catch up dalam, tempo 3 bulan. Mhm. Sebenarnya, kemampuan mereka itu juga dipengaruhi oleh usia. Saat Oke. usia mereka sudah matang, Mhm. kita berikan pembelajaran apapun mereka akan cepat, Oke. menangkapnya. Dan so far, anak-anak kami yang, sudah belajar bersama kami selama ini yang mereka masuk sama sekali belum bisa angka huruf ya, Mhm. masuknya itu udah usia 5 tahun, udah usia 4 tahun. Dan saat lulus itu mereka puji Tuhan mereka sudah bisa membaca bahkan buku cerita baik itu bahasa Inggris ataupun bahasa Indonesia. Kunci sukses lainnya adalah
kami sebagai guru itu sering menginformasikan ke orang tua tentang perkembangan anak-anak ini dan minta tolong, "Mam, tolong ya dibantu di rumah, tadi diajarinnya ini, tolong di-review lagi di rumah." Dan itu sangat membuat kami sangat terbantu sih. Oke. Mhm. Nah, terus pertanyaan selanjutnya, Miss, ada Mustika dari Jambi. Miss, mau tanya dong, saya punya keponakan, usia sudah 8 tahun, anaknya ini jika baca sering aja lupa huruf awalnya, jika disuruh baca suatu kalimat. Satu lagi, Miss, saya juga punya anak usia 3 tahun, namun jika diajak main angka atau huruf belum tertarik. Apa triknya, Miss, agar anak ini bisa tertarik? Terima kasih. Kalau yang tadi yang usia ponakannya tadi ya usia Betul. 8 tahun, dia masih kesulitan untuk membaca, pertama dilihat dulu apakah dia sudah melewati masa TK. Mhm. Nah, apabila sudah melewati masa itu dan tetap memang belum bisa membaca, itu harus dirujuk sih untuk diperiksa ke bagian ahli tumbuh kembang dan juga psikolog gitu untuk melihat apakah ada masalah dalam pola belajar kah Mhm. atau disleksia atau sebagaimana gitu. Oke. Nah, kalau yang tadi yang usia 3 tahun, memang kalau masih usia 3 tahun, masih banyak sih pada umumnya anak-anak yang belum tertarik sih untuk, belajar tentang angka dan Mhm. huruf, kecuali kita kemas dalam kegiatan yang seolah-olah kita nggak lagi belajar. Mhm. Lewat nyanyi mungkin, lewat, gambar-gambar menarik dan sebagaimana gitu. Tapi kalau masih 3 tahun dan dia belum tertarik, don't worry sih, Mhm. mami tidak usah terlalu khawatir karena, mungkin memang belum muncul saja ketertarikannya. Tapi kalau sudah usia 4 tahun, 5 tahun dia juga belum menunjukkan ketertarikan itu, nah ini harus yang, distimulasi lebih baik lagi dan kerjasama dengan guru yang ada di sekolah. Oke. Iya. Nah, lanjut lagi ke pertanyaan berikutnya, Miss, dari Valen dari Pamulang. Mohon tipsnya kalau anak saya kalau menulis masih belum fokus. Jadi kalau nulis huruf kadang identik dengan angka. Masih bolak-balik, Miss. Terima kasih. Oke, nggak disebut ya usianya ya? Usianya nggak disebut. Ya, kalau usia 4 sampai 5 tahun memang masih suka kebolak-balik, menulis huruf misalkan B jadi D, Betul. gitu, G nanti perutnya kemana gitu ya. Nah itu masih wajar ya Mam, tidak perlu terlalu, khawatir. Mhm. Nah begitu juga dengan menulis angka sering kebolak-balik 1 kepalanya di mana, 7 kepalanya di mana, kan suka seperti itu masih, wajar. Yang perlu dilakukan adalah perlu diulang-ulang terus, perlu diulang-ulang dan direpetisi terus dan dibuat mungkin cerita misalkan 7 7 itu, kepalanya ada di sebelah kiri gitu. Oke. Ya memang saat ini anak-anak kami juga mengalami hal yang sama, Mhm. masih kebolak-balik sih. Mhm. Usia-usia segitu memang masih sulit untuk, menentukan ini harusnya kakinya kemana, ininya kemana, Mhm. seperti Oke, itu. jadi itu masih dibilang wajar ya, Miss, Masih ya? dibilang Kalau wajar masih ya, di anak-anak ya? betul. Even Oke. anak SD juga masih banyak yang kebolak-balik. Oke. Oke, sepertinya sudah tidak ada pertanyaan lagi ya, Miss, ya? Oke. Nah, eh, oke. Udah nggak terasa nih, Miss, kita ngobrol-ngobrol udah 1 jam berlalu. Terima kasih yang udah mau meluangkan waktu bagi yang mau menonton podcast ini. Banyak banget yang sudah kita bahas bersama ya, Miss. Hari ini semoga yang di-sharingkan bisa bermanfaat. Mohon maaf juga jika masih ada banyak pertanyaan yang belum sempat terjawab. Nah, thank you juga buat para peserta yang sudah setia menonton dari awal podcast sampai akhir. Akhirnya bagian yang ditunggu nih sama peserta yaitu pengumuman giveaway pada hari ini. Weh. Oke, nah pemenang pertama yaitu Rianti, yang kedua yaitu Jessie, dan yang kedua adalah Valen. Wih, selamat ya Selamat. untuk para pemenang. Oke, nah pemenang akan dihubungi oleh tim marketing communication Stella Maris untuk konfirmasi melalui WhatsApp. Pastikan nomor WhatsApp yang sudah tercantum tadi
terdaftar dan dapat dihubungi oleh tim marketing communication Stella Maris School. Oke, nantikan podcast Tema Talk minggu depan setiap Jumat jam 3 sore bersama narasumber yang kredibel dan host yang kece. Oke, jangan sampai ketinggalan dan nggak daftar ya, karena benar-benar ini gratis, nggak dipungut biaya. Oke, bagi Bapak Ibu yang tertarik dengan Stella Maris bisa menghubungi kami di nomor 0878 7278 5231 dengan format nama usia anak pertanyaan. Oke, dan dapatkan informasi terbaru nih tentang event, podcast, dan promo lainnya dari Sekolah Stella Maris di Instagram @stellamaris.sch. Nah, akhir kata saya Kevin dan Misika. oke, pamit undur diri. See you on the next podcast. Bye-bye. Halo semuanya, nama aku Aurel dan aku adalah siswi dari kelas 12 Saint Fidelis. Dan aku merupakan delegasi dari negara Indonesia untuk acara Japan International Youth Innovation Summit 2024. Acara Japan International Youth Innovation Summit ini merupakan acara di mana acara ini dihadiri oleh seluruh anak muda dari seluruh negara. Tepatnya ada 22 negara dan ada 80 delegasi dari seluruh negara. Jadi di sana kita lebih kayak ke conference, kita bahas bareng tentang isu-isunya dan mencari solusi apa sih sebenarnya yang tepat untuk tahun 2030 nanti, seperti itu. Nah, untuk infonya sendiri, kenapa sih aku bisa berada di ajang internasional tersebut? Jadi yang pertama, sebenarnya randomly scrolling aja sih di Instagram gitu, terus keluar infonya dan iseng-iseng daftar. Di situ kita suruh ngisi IC kebetulan tentang Youth Vision and Mission in 2030 gitu. Nah, terus habis itu announcement-nya itu sekitar 1 sampai 2 bulan setelah application. Pas dapat announcement-nya, ya pasti ada rasa kayak seneng banget, kayak akhirnya salah satu wishlist pergi ke luar negeri itu terwujud gitu ya. Nah, dari situ luckily aku cohort as one of the top 50 essay in Asia Pacific region, keterima, dan akhirnya aku dapat award as the Asia Innovators Award. Tantangannya sih lebih ke waktu Speak Forum ya, World Speak Forum. Jadi kita tuh harus presentasi sendiri